Apa kabar semua? Kami dari kelompok Kerajaan Kutai akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kelompok kami beranggotakan saya, Afifah Febri, Davina Putri, Latifa Azahra, Muhammad Ihsan, Teresa Gracita, dan Gisiliani. Materi kami berisikan sebab sistem pemerintahan, sosial budaya pada masa itu, kehidupan ekonomi, dan pengaruh pada Indonesia. Selanjutnya, materi tentang sistem pemerintahan akan dijelaskan oleh Davina. Selanjutnya, sistem pemerintahan. Disebutkan bahwa semenjak adanya pengaruh Hindu di Kalimantan Timur, sistem pemerintahan kepala suku berubah menjadi sistem pemerintahan feodal atau raja. Sistem pemerintahan kepala suku ini sendiri diawali oleh orang yang bernama Kudungga, yang mendirikan kerajaan Kutai, dan ia adalah kepala suku pertama dari Kutai. Pada masa pemerintahan Kudungga, pengaruh Hindu baru masuk ke wilayah tersebut. Ketika Aswawarman yang sudah memeluk agama Hindu memegang kedudukan, mulailah pergantian sistem pemerintahan dan ia disebut sebagai pendiri kerajaan Kutai. Agama Hindu pun resmi menjadi bagian dari kerajaan Kutai. Kehidupan politik pada kerajaan Kutai dijelaskan dalam Prasasti Yupa, bahwa raja terbesar kerajaan Kutai adalah Raja Mulawarman, yang merupakan putra dari Raja Aswawarman. Raja Mulawarman ini pada masa pemerintahannya, kerajaan Kutai mengalami masa kemasan, dan disitulah kerajaan Kutai mulai menggunakan bahasa Sanskerta, sedangkan Raja Aswawarman merupakan keturunan dari Raja Kudungga. Dalam Yupa juga dijelaskan bahwa Raja Aswawarman merupakan Dewa Matahari dan pendiri keluarga kerajaan sehingga disimpulkan bahwa dia merupakan penganut agama Hindu. Lanjut ke kehidupan sosial budaya pada masa kerajaan Kutai dijalankan dengan tertib dan berjalan dengan teratur. Selain itu, masyarakat kerajaan Kutai itu mampu beradaptasi dengan kebudayaan luar, yakni dengan budaya India, serta kehidupan sosialnya mengikuti perubahan zaman namun tetap mempertahankan nilai-nilai sosial di masyarakat. Lanjut ke kehidupan budaya. Kehidupan budaya pada kerajaan Kutai telah cukup maju, yang dibuktikan dengan adanya upacara pemberkatan pada agama Hindu yang mulai dilaksanakan pada masa pemerintahan Raja Aswawarman yang dipimpin oleh para pendeta dari kaum atau golongan Brahmana yang berasal dari India. Sedangkan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, kemungkinan besar upacara tersebut dipimpin oleh Brahmana Indonesia. Upacara yang dipimpin oleh kaum Brahmana Indonesia menunjukkan bahwa kemampuan intelektual kaum Brahmana Indonesia sudah tinggi karena kaum Brahmana biasanya sudah menguasai bahasa Sanskerta yang digunakan pada acara keagamaan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, kehidupan ekonomi Kerajaan Kutai. Ekonomi Kerajaan Kutai bersumber pada sektor pertanian dan sektor perdagangan. Kenapa sektor pertanian dan perdagangan? Selengkapnya akan dijelaskan oleh saya, Afifah, dan Gisiliani. Kenapa dari sektor pertanian? Karena adanya penjelasan dalam Yupap yang menyampaikan bahwa Raja Mulawarman memberi 20.000 ekor sapi ke golongan Brahmana untuk diletakkan di Waprakeswara. Kalau dari sektor perdagangan, bisa dilihat dari letak geografis Kerajaan Kutai yang strategis. Lokasinya dekat dengan Sungai Mahakam yang merupakan jalur perdagangan Cina dan India, sehingga menarik banyak pedagang untuk singgah. Hal ini menjadi bukti kalau kehidupan ekonomi Kerajaan Kutai sangat bergantung dengan perdagangan juga. Pengaruh Kerajaan Kutai bagi masyarakat Indonesia hingga saat ini. Yang pertama, berakhirnya masa praaksara di Indonesia dengan mulai dikenalnya sistem tulis-menulis. Yang kedua, menyebarnya agama Hindu di Nusantara di daerah tertentu. Bangunan-bangunan arsitektur yang masih bertahan saat ini. Beberapa bangunan yang terpengaruh ialah halaman, atap, bangunan, dan gapura. Demikian akhir presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Sekian, terima kasih.